Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Amatir Arsitek. Ya, di channel ini kita akan melihat desain-desain bangunan. Bangunan yang kali ini, pada video kali ini kita akan melihat desain kosan, ya, kosan atau kontrakan yang biasa ditempatkan oleh para mahasiswa. Biasanya dibangun di dekat kampus atau di sekitarnya. Baik, bagi rekan-rekan sekalian yang memiliki lahan yang tidak terlalu besar, minimal mungkin sekitar 20 kali 10 meter persegi, ya. Nah, saat ini di video ini kita akan membahas bagaimana memaksimalkan lahan yang luasnya 20 kali 10 meter persegi tersebut untuk digunakan membangun sebuah kos-kosan mahasiswa dengan lahan yang kecil dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baik, bisa lihat di video pada lahan 20 kali 10 meter persegi kita bisa membuat 5 pintu kosan dengan 2 ruangan kosong, tempat di mana mahasiswa bisa memarkirkan motornya di daerah sini. Dan di sebelahnya di sini mungkin bisa tempat jemuran atau bisa juga untuk tempat bersantai, ya. Jadi di dalam lingkup ini mahasiswa akan merasa aman. Jadi motor yang ada di dalam lingkungan kos-kosan dan tempat menjemur juga ada di dalam kos-kosan. Jadi ini cocok untuk kos-kosan khusus perempuan. Jadi privasi tetap terjaga. Gitu ya. Jadi kos-kosan ini satu pintunya berukuran 3 kali 3. Oh maaf, bukan 3 kali 3 tapi 4 kali 3 dengan panjang 4 dan lebar 3 meter, ya. Jadi kita bisa dapat 10 pintu. 10 pintu untuk lahan seluas 20 kali 10 meter. Jadi apabila nanti rekan-rekan ada yang membangun kosan di lahan 20 kali 10, misalnya nanti jadi ya dengan harga 600 per pintu, maka per bulan bisa mendapat 6 juta, ya. 6 juta dalam waktu 1 bulan. Dalam 1 tahun ya 60 juta lebih, ya. 60 juta lebih. Dan harapannya nanti modal yang telah kita keluarkan itu akan kembali dengan cepat. Dan nanti apabila sudah terkumpul bisa membangun lagi kosan-kosan selanjutnya dengan membeli lahan lagi dan membangun lagi, investasi lagi, ya. Baik, itu. Jadi di dalam kosan satu pintu 4 kali 3 itu sudah ada kamar mandi di dalam. Sudah ada kamar mandi di dalam kosannya masing-masing. Ada satu kamar tidur, ada wastafel dan ada tempat memasak. Kita lihat ya. Ini bisa diperhatikan ya. Ini dalam satu kosan yang ukuran 4 memanjang dan 3 melebar ya. Jadi di dalamnya ada satu kamar tidur. Di dalam kamar tidur ini ada meja ya. Dan di bawah kamar tidur ini kamar tidur yang bertingkat. Jadi kita akan menggunakan tempat yang maksimal ya. Jadi tidak ada ruang yang cuma di dalam kosan ini. Karena kita membangun 4 kali 3, kalau kita membangun secara konvensional biasa, maka ruangnya akan sempit. Maka untuk mengakalinya kita akan membangun kamar tidur yang sedikit tinggi ya. Jadi kasur ini berada di atas, di bawah kasur ini ada meja tempat belajar dan untuk menulis. Nah, ini lemari-lemari ini untuk menyimpan barang-barang ataupun kalau perempuan ya make up misalnya ya. Skincare, ada laci-laci untuk menyimpan baju atau peralatan yang lain. Oke, kita lihat lagi di sini. Ya. Ini wastafel tempat cuci piring. Ini ada meja, nanti tempat diletakkannya kompor gas ya atau semacamnya untuk memasak. Kemudian di sini adalah kamar mandi ya. Kamar mandi ini cukuplah untuk kosan ini ya, tidak terlalu sempit dan tidak terlalu luas. Di dalamnya ada WC,
kemudian ada bak mandinya, ya. Jadi kita bisa lihat ke dalam, kita visit ke dalamnya, ya. Ini gambaran untuk di dalam kos-kosannya, ya. Jadi dalam kos-kosan ini ada kasur satu yang bertingkat, dan di bawah kasur itu ada meja untuk belajar, mengetik atau sebagainya. Misalnya mahasiswa ingin membuat tugas, bisa membuat di sini tugasnya. Nah, di sini ada meja lagi. Oke, sebentar. Ini ada meja lagi ya. Meja untuk tadi saya bilang aksesoris-aksesoris bisa di sini, skincare, make up. Kalau kita membangun kosan ini untuk kosan perempuan, ada laci-laci di sini untuk menyimpan benda-benda atau barang-barang ya. Kemudian di sini ada juga gantungan-gantungan ya. Nanti bisa meletakkan buku atau meletakkan apa lah di sini ya. Kemudian ada colokan di sini sekitar sini. Nanti kalau pakai laptop tinggal colok di sini. Untuk kontak lampu juga ada di sekitar sini. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah wastafel dan meja untuk memasaknya. Ya, jadi kita akan cuci piring di sini. Ini tempat cuci piring. Ini laci-laci ini bisa untuk meletakkan piring-piringnya. Ya, piring yang sudah dicuci bisa diletakkan di bawah sini. Di sini juga bisa ya. Ini meja untuk memasak ya, untuk bumbu-bumbu bisa letakkan di sini. Ada kompor gas juga nanti ya. Bisa meletakkan kompor gas. Jadi di sini bisa meletakkan kompor gas. Bumbu-bumbu bisa di sekitar sini. Ataupun nanti letakkan di laci-laci ini supaya terlihat rapi gitu. Kemudian kita lihat kamar mandinya ya, pintunya memang sengaja dibuat tembus pandang biar bisa melihat dari luar ya, untuk contoh sekarang. Tapi kalau kita mau membangun ya pakai pintu kamar mandi yang tertutup semuanya. Oke, kita masuk ke dalam kamar mandinya atau WC-nya. Baik, di sini bisa dilihat ada bak mandi satu, kemudian ada kloset satu. Ya, ini cukup ya. Sudah cukup ukuran segini untuk mahasiswa yang ingin ngekos di sini sudah cukup. Bisa cuci baju juga di dalam sini, sudah memadai ya ukurannya. Baik. Nah, itu adalah isi dari kos-kosan 4x3. Jadi konsepnya, kosan ini seperti berada di tembok gitu ya. Jadi terlindung dari ya apapun yang bisa mengganggu dari luar. Misalnya ada orang yang ingin mencuri motor, misalnya ya, ada yang ingin jahil. Nah, di sini kos-kosannya kita buat aman dengan desain seperti ini. Ini desain benteng ya, seperti desain benteng. Jadi aman, di depan sekali ini kita beri pagar ya, agar tidak bisa orang sembarangan masuk ke lingkungan kos-kosan. Jadi di sini ada lahan sekitar 2 meter ini ya, di depan kos-kosan ini. Untuk lalu lalang, motor, tempat penyimpanan motor. Di sini bisa dipakai untuk bersantai, berkumpul, ataupun menjemur pakaian ya. Kita gunakan kanopi yang bening di sini agar matahari bisa masuk. Yang bagian ini juga tidak kita beri atap ya, karena nanti agar sinar matahari itu bisa masuk ke lingkungan kos-kosan sehingga tetap sehat ya kos-kosannya. Baik, kita lihat. Nah, begini kalau menggunakan atap. Nah, gini ya prosesnya. Jadi sinar matahari tetap masuk ke dalam sini, dan lingkungan juga sisi kanan, sisi kiri, dan sisi belakang tertutup sehingga tidak bisa ada yang masuk ke dalam lingkungan kos-kosan ya. Jalan masuk hanya ada di depan ini ya, di pagar ini. Dan nanti konsepnya kalau memang bisa membangun ini atau sudah ada kesempatan untuk membangun kos-kosan di lahan kita yang lahan sempit tadi ya, 20 kali 10 meter persegi. Jadi masing-masing mahasiswa yang ngekos itu akan diberi kunci ya, di sini beri kunci satu-satu, karena jadi yang setiap
pulang, masuk, buka kunci, setelah masuk dia langsung tutup. Langsung mengunci pintunya, kunci pagarnya agar tetap aman. Jadi tidak ada sembarangan orang bisa masuk. Ini khusus perempuan ini sangat bagus ini ya. Jadi orang tua yang mau menguliakan anaknya di tempat yang jauh, kalau kita ada punya kos-kosan seperti ini akan sedikit merasa aman ya, karena kos-kosannya terlindungi dari gangguan luar. Karena yang bisa masuk itu ya hanya mahasiswa atau orang-orang yang ngekos di kos-kosan ini. Baik, segitu dulu ya untuk review kos-kosan di lahan 20 kali 10. Nanti kita akan lanjutkan ke review bangunan yang lainnya. Kalau mau request bisa, nanti kita akan desainkan bagaimana bentuk bangunannya. Baik, yang sudah menonton silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel Arsitek Amatir ini. Baik, saya akhiri. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.